dari dua sumber itu bisa menggunakan formulir 1770S. Nah, untuk formulir yang ketiga itu adalah formulir 1770. Dan formulir 1770 ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya itu dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, untuk kegiatan usaha misalnya wajib pajak memiliki toko atau salon atau warung, dan untuk pekerjaan bebas contohnya itu misalnya bekerja sebagai dokter atau notaris. Nah, untuk wajib pajak ini apabila bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan dikenakan pajak penghasilan final, juga memiliki penghasilan dalam negeri lainnya atau penghasilan luar negeri, silakan menggunakan formulir 1770. Bisa begini mas, biar nggak kelihatan orangnya. Nah, Bapak Ibu, dengan jenis formulir ini, maka Bapak Ibu bisa mengetahui layanan apa yang bisa digunakan pada saat melaporkan SPT tahunan. Nah, apabila memang tadi kondisinya atau kriteria wajib pajaknya itu menggunakan formulir 1770 SS, maka layanan yang bisa digunakan itu adalah layanan dengan mengisi langsung di web DJP online. Nah, apabila wajib pajak memenuhi kondisi dan kriteria untuk melaporkan SPT tahunan dengan formulir 1770S, maka layanan yang bisa digunakan itu adalah isi langsung di web DJP online dan bisa juga dengan menggunakan e-form PDF. Nah, untuk wajib pajak yang menggunakan formulir 1770 itu yang tadi ya, kalau misalnya penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu silakan menggunakan formulir 1770, dan layanan yang bisa digunakan adalah layanan upload ISPT dan e-form PDF. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan pada saat Bapak Ibu mengakses website DJP online untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, tampilan di sebelah kiri itu adalah apabila Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan mobile phone, dan untuk di sebelah kanan ini adalah tampilan pada saat Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan PC atau notebook. Nah, ada beberapa tab ya, ada beberapa tab pada saat Bapak Ibu login, itu ada tab dashboard, ada profil, bayar, lapor, dan layanan. Jadi pada saat Bapak Ibu ingin melaporkan SPT tahunan, setelah login silakan pilih tab lapor. Nah, ada 3 hal penting yang Bapak Ibu harus siapkan sebelum melaporkan SPT tahunan ya. Yang pertama itu adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua adalah EVIN, dan yang ketiga adalah akun DJP online. Nah, Bapak Ibu, sekilas tentang EVIN. EVIN ini adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau e-filing pajak. Jadi apabila wajib pajak ingin memanfaatkan layanan online, yaitu memanfaatkan layanan DJP online, itu harus memiliki akun terlebih dahulu, harus punya akun dulu di DJP online. Ini sama perlakuannya misalnya seperti Facebook misalnya. Kalau misalnya kita ingin upload foto atau misalnya ingin update status di Facebook, kan kita harus punya akun dulu nih di Facebook. Nah, sama seperti DJP online. Kalau misalnya kita ingin menggunakan layanan online dari DJP, misalnya dengan melaporkan SPT tahunan secara online, maka kita juga harus punya akun dulu di DJP online. Nah, untuk memiliki akun ini kita harus punya EVIN. Nah, EVIN ini Bapak Ibu harus diaktifasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk melakukan pelaporan. Dan EVIN ini bersifat rahasia ya. Pengajuan aktifasi dan lupa EVIN itu tidak dapat diwakilkan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki EVIN tapi statusnya belum aktif, maka Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan aktivasi EVIN. Dan untuk permohonan aktivasi EVIN ini, selain datang ke KPP, bisa juga dilakukan dengan mengajukan permohonan aktivasi melalui email KPP. Dan ini tidak harus ke KPP terdaftar ya, jadi bisa ke KPP mana saja. Untuk alamat email KPP itu bisa diakses di www.pajak.go.id/unit kerja. Jadi di situ ada daftar email resmi KPP, silahkan Bapak Ibu mengajukan aktivasi EVIN ke email tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya lupa EVIN? Kalau Bapak Ibu lupa password di DJP online, jadi ini sebuah hal yang dimaklumin ya sebenarnya, karena kan laporan SPT tahunan itu sekali setahun ya, jadi bisa jadi Bapak Ibu mungkin lupa password untuk login di DJP online apa. Nah, untuk memulihkan password itu nanti akan meminta data EVIN, dan kalau Bapak Ibu lupa EVIN, ada beberapa layanan yang disediakan oleh DJP. Bisa melalui Kring Pajak di 1.500-200, bisa melalui Twitter,
di @kring_pajak, bisa juga melalui live chat di www.pajak.go.id. Nah, silakan disiapkan data-data yang diperlukan ya Bapak Ibu. Selain dari Kring Pajak, Twitter, dan live chat ini, Bapak Ibu apabila lupa Evin juga bisa menghubungi email resmi KPP, bisa menghubungi nomor telepon resmi KPP, dan bisa juga DM akun medsos KPP. Bisa akun medsos melalui Twitter, Facebook, maupun Instagram. Tapi jangan lupa data-datanya silahkan disiapkan ya. Untuk wajib pajak orang pribadi, data-data yang disiapkan adalah NPWP, nama wajib pajak, alamat terdaftar, nomor telepon atau handphone terdaftar. Nah, panduan untuk daftar akun DJP online, apabila memang Bapak Ibu belum punya akun ya, belum punya akun di DJP online, maka untuk mendaftarkan akunnya silakan buka www.pajak.go.id, kemudian klik login untuk menuju DJP online, lalu klik belum registrasi. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke kolom registrasi akun, silakan dimasukkan data-data NPWP, nomor Evin, dan kode keamanan. Setelah itu nanti klik submit. Nanti dari DJP Online akan mengirimkan link aktivasi ke email Bapak Ibu. Silakan link aktivasinya itu diklik, nanti akan langsung diarahkan ke website DJP Online untuk login. Nah, untuk tata cara e-filing secara garis besar adalah seperti ini Bapak Ibu. Login di www.pajak.go.id dengan akun DJP Online, kemudian pada menu lapor itu silakan pilih layanan e-filing, kemudian klik buat SPT. Setelah semua datanya sudah diisi dengan lengkap, ambil dan isi kode verifikasi. Setelah kode verifikasi diisi, silakan klik kirim SPT, dan nanti dari DJP Online akan mengirimkan bukti penerimaan elektronik ya, akan mengirimkan bukti penerimaan elektronik pada saat Bapak Ibu sudah selesai melaporkan SPT tahunan. Nah, BPE ini, bukti penerimaan elektronik inilah yang akan menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahun. Nah, kita langsung ke simulasi pengisian ya Bapak Ibu. Nah, sebelum pengisian SPT, silakan Bapak Ibu siapkan dokumen pendukung seperti bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta atau utang, kemudian daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain, dan dokumen terkait lainnya. Untuk bukti pemotongan pajak itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dari pemberi kerja ya, dari bagian keuangan. Nah, untuk bukti pemotongan pajak itu namanya adalah untuk pegawai swasta formulir 1721A1. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja dari bagian keuangan ya. Biasanya, dan itu namanya adalah formulir 1721A1. Nah, Bapak Ibu, sekilas tentang bukti pembayaran zakat atau sumbangan ya. Apabila Bapak Ibu melakukan pembayaran zakat atau sumbangan ke badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah, yang daftar namanya itu ada di Per 08 PJ 2021, maka pembayaran atas zakat itu bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi nanti atas pembayaran zakat itu karena bisa dikurangkan dari penghasilan bruto, maka jumlah pembayaran pajaknya nanti akan berkurang sehingga lebih bayar dan bisa dikembalikan ke Bapak Ibu. Nah, tapi bukti pembayarannya itu harus memenuhi ketentuan ini. Harus melampirkan ada nama lengkap wajib pajak dan NPWP, kemudian jumlah pembayarannya berapa, tanggal pembayarannya, nama badan amil zakat, tanda tangan petugas badan amil zakat, dan validasi petugas bank. Jadi kalau misalnya pembayaran zakat Bapak Ibu memenuhi syarat ini, silahkan pembayaran zakat itu dilaporkan pada saat melaporkan SPT tahunan supaya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, kita langsung simulasi e-filing untuk formulir 1772SS yang apabila penghasilan dalam setahun wajib pajak ini kurang dari 60 juta rupiah. Nah, untuk mulai lapor, silakan buka website DJP Online, kemudian pilih login pada www.pajak.go.id, kemudian masukkan NPWP dan kata sandi. Setelah itu masukkan kode keamanan atau CAPTCHA, kemudian klik login. Nah, pada saat login, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Silakan dipilih tab lapor dan pilih e-filing. Pilih e-filing, kemudian klik buat SPT. Nah,
Silakan Bapak Ibu ikuti panduan pengisian e-filingnya nanti. Akan ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini silakan dipilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau NT atau pisah harta? Nah, apabila memang ada surat perjanjian untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah atau ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri, silakan dipilih iya. Tapi kalau misalnya tidak ada, silakan pilih tidak. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Silakan dipilih ya. Nanti akan muncul tab SPT 1770 SS. Nah, silakan diklik tabnya itu. Oke, dan kemudian kita akan mengisi data formulir. Nah, data formulir di sini yang kita isi adalah tahun pajaknya. Nah, sekarang kan udah tahun 2022 ya, berarti kita melaporkan pajak tahun 2021. Nah, untuk status SPT, apabila Bapak Ibu baru pertama kali lapor SPT tahunan tahun 2021, maka silakan dipilih normal. Tapi apabila Bapak Ibu sudah lapor SPT tahunan 2021 dan ada beberapa data yang ingin diperbaiki, maka silakan nanti dipilih pembetulan. Nah, untuk pembetulan nanti akan dihitung oleh secara otomatis oleh sistem. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita akan mengisi data-data sesuai dengan bukti potong 1721A1 yang kita dapatkan dari pemberi kerja. Nah, untuk kolom nomor 1 diisi dengan penghasilan bruto sesuai dengan yang ada dalam bukti potong 1721A1. Kemudian data pengurangan juga diisi sesuai dengan ada yang di bukti potong. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, statusnya apakah TK 0, tidak kawin dengan tanggungan 0, atau misalnya kawin dengan tidak ada tanggungan, itu diisi juga dengan data yang ada di bukti potong. Silakan dipilih status PTKP-nya. Kemudian nanti untuk penghasilan kena pajak akan dihitung otomatis oleh sistem. Nah, untuk pajak penghasilan terutamnya juga akan dihitung otomatis oleh sistem. Dan untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, silakan diisi dengan data pajak penghasilan yang telah dipotong dari bukti potong dari pemberi kerja. Oke. Kemudian setelah data-datanya sudah diisi dengan benar, silakan diklik berikutnya. Nah, untuk informasi PTKP, untuk penghasilan tidak kena pajak ya, untuk wajib pajak sendiri itu dikenakan penghasilan tidak kena pajak, diberikan penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta rupiah per tahun. Jadi kalau misalnya dalam hitungan pajak ya, Bapak Ibu penghasilan netonya misalnya penghasilan netonya 60 juta, jadi yang dikenakan pajak itu bukan langsung 60 juta ini, tapi diberikan penghasilan tidak kena pajak. Dan apabila statusnya adalah untuk wajib pajak sendiri, misalnya status wajib pajaknya itu adalah tidak kawin dengan tanggungan 0, maka diberikan PTKP 54 juta rupiah. Jadi dari penghasilan neto 60 juta rupiah, dikurangi dengan 54 juta rupiah ini PTKP, maka yang dikenakan pajak itu adalah sisanya. Jadi yang dikenakan pajak adalah 6 juta rupiah saja. Nah, untuk wajib pajak yang menikah diberikan tambahan 4,5 juta rupiah per tahun, dan apabila sudah memiliki anak atau memiliki tanggungan itu akan diberikan tambahan 4,5 juta rupiah per tahunnya juga. Oke, untuk bagian B kita mengisi pajak penghasilan. Nah, untuk pajak penghasilan di sini kita mengisi apabila Bapak Ibu ada mendapatkan penghasilan misalnya hadiah undian ya. Misalnya yang sudah dipotong PPh final, hadiah undian 1 juta rupiah, setelah dipotong PPh final 25% yaitu 250 ribu rupiah. Nah, silakan di sini isinya datanya diisi. Silakan diisi penghasilan DPP-nya berapa, dasar pengenaan pajaknya berapa, pajak penghasilan finalnya yang sudah dipotong berapa, dan apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Kalau contoh ini misalnya menerima warisan ya, warisan itu kan dikecualikan dari objek pajak, silakan diisi datanya di sini. Tapi kalau misalnya penghasilan ini tidak ada sepanjang tahun 2021, tidak ada hadiah undian atau tidak ada menerima warisan, silakan ini dikosongkan saja, kemudian klik berikutnya. Nah, di bagian C kita mengisi daftar harta dan kewajiban. Jadi untuk formulir 1770 yang sangat sederhana ini, untuk jumlah keseluruhan harta yang diisi di sini adalah jumlah total harta yang dimiliki per akhir tahun pajak. Jadi harta yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2021. Dan di sini tidak dirinci Bapak Ibu daftar hartanya. Jadi langsung dihitung total
nilai hartanya berapa. Misalnya harta yang dimiliki, misalnya ada motor, harga perolehannya 15 juta, kalung emas harga perolehannya 3 juta, dan perabot rumah perolehannya 7 juta. Jadi ini harga waktu beli ya Bapak Ibu, bukan harga nilai sisa misalnya. Bukan perkiraan Bapak Ibu kira-kira tahun segini hartanya ini nilainya sekian, bukan. Tapi ini adalah nilai pada saat Bapak Ibu membeli harta ini. Dan nilai yang dicantumkan di poin nomor 11 ini, di kolom nomor 11 ini adalah nilai total semuanya. Jadi 15 juta ditambah 3 juta ditambah 7 juta. Jadi totalnya adalah 25 juta. Inilah jumlah keseluruhan harta yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2021. Nah, untuk kolom nomor 12 itu diisi dengan jumlah kewajiban yang dimiliki. Misalnya di sini jumlah kewajiban yang dimiliki itu berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta. Nah, di sini yang diisi adalah saldo utang terakhir ya. Jadi per 31 Desember 2021 sisa saldo utang yang dimiliki berapa? Silakan di sini diisi. Kemudian klik berikutnya. Nah, kita akan mengisi bagian D. Bagian D adalah bagian pernyataan sebagai pengganti tanda tangan Bapak Ibu apabila melaporkan SPT tahunan manual. Nah, untuk bagian pernyataan ini, kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin semua data-data yang diisi tadi sudah benar, sudah lengkap, sudah jelas semuanya, silakan dicentang setuju, kemudian nanti akan diarahkan ke ringkasan SPT. Nah, setelah diklik setuju tadi, maka akan muncul ringkasan SPT, jenis formulirnya formulir apa, tahun pajak yang dilaporkan tahun pajak berapa, apakah statusnya normal atau pembetulan, dan kemudian status SPT-nya apa. Nah, setelah ini semua datanya Bapak Ibu sudah merasa datanya sudah benar, silakan ambil kode verifikasi. Silakan diklik ya tulisan di sini itu yang berwarna merah, silakan diklik, kemudian pilih kode verifikasi dikirim kemana, ke email atau ke nomor handphone. Apabila Bapak Ibu pilih ke email, maka nanti DJP Online akan mengirimkan kode verifikasi ke email Bapak Ibu. Nah, kode verifikasi ini silakan di-input di kolom nomor 4 ya, dimasukkan kode verifikasi di sini. Silakan dimasukkan kode verifikasinya, kemudian klik kirim SPT. Nah, setelah Bapak Ibu sudah klik kirim SPT, maka nanti DJP Online akan mengirimkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahunan. Oke, itu adalah untuk simulasi pengisian apabila wajib pajak menggunakan formulir 1770 SS yang penghasilannya dalam setahun kurang dari 60 juta rupiah. Nah, bagaimana kalau misalnya yang digunakan adalah formulir 1770S. Nah, tadi setelah login, kemudian pilih tab lapor, kemudian pilih e-filing, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ini tadi ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan satu pekerjaan bebas? Silakan dipilih tidak. Kemudian kewajiban perpajakan suami istri, silakan dipilih sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Silakan dipilih tidak, karena kan lebih dari 60 juta rupiah ya, dipilih tidak. Kemudian nanti akan ada pilihan, apakah Bapak Ibu ingin menggunakan dalam bentuk formulir atau dengan panduan. Kalau misalnya memang sudah familiar dengan formulir 1770S yang bentuk formulir, silakan dipilih dengan bentuk formulir, atau kalau misalnya masih memerlukan panduan, silakan diklik dengan panduan. Kemudian nanti akan muncul tab SPT 1770S dengan panduan, silakan diklik Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, ini sama seperti tadi ya, kita mengisi tahun pajak berapa yang ingin kita laporkan, kemudian status SPT-nya, silakan dipilih, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, di sini bedanya tadi ya sama yang SS, kalau untuk 1770S ini kita menginput data pemotong pajak kita, jadi di sini kita input data pemberi kerja, silakan diklik tambah. Nah, setelah kita klik tambah, nanti akan muncul tab ini. Silakan di sini direkam bukti potong yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari pemberi kerja ya, yaitu bukti potong formulir 1721A1. Nah, untuk jenis pajaknya silakan dipilih jenis pajak pasal 21, kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak silakan diisi sesuai dengan formulir 1721A1. Kemudian nama pemotong atau pemungut pajak nanti akan otomatis muncul setelah Bapak Ibu isi NPWP. Nah, untuk nomor bukti pemotongan atau pemungutan silakan diisi sesuai dengan formulir 1721A1, sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu dapatkan.
Nah, tanggal bukti pemotongan juga diisi sesuai dengan yang ada dalam bukti potong. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu ada di kolom nomor 20 ya, PPh pasal 21 yang ada di bukti potongnya, silakan diisi jumlah atau nominalnya berapa, silakan diisi di sini. Kemudian setelah selesai diisi, klik simpan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada bukti potong lain ya, misalnya sebagai dosen tamu. Nah, kalau misalnya sebagai dosen tamu ada dapat bukti potong juga dari pihak yang mengundang. Nah, itu silakan di sini juga diklik tambah diisi data-data pemberi kerja yang sudah memotong pajak Bapak Ibu. Silakan klik langkah berikutnya. Kalau misalnya sudah selesai diisi semua. Nah, di sini silakan diisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini penghasilan netonya diisi sesuai dengan data yang ada dalam bukti potong, diisi angkanya berapa, klik langkah berikutnya. Nah, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan misalnya dalam bentuk bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, kemudian ada penghasilan lainnya, silakan diisi di sini. Tapi kalau misalnya penghasilan ini tidak ada, silakan dipilih tidak, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan dari luar negeri, silakan penghasilannya diisi di sini, penghasilan netonya. Apabila tidak ada, silakan dikosongkan, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini, data-datanya ada di sini ya, misalnya mendapatkan bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan, dan seterusnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan penghasilan-penghasilan ini, silakan angkanya, nominalnya diisi di sini. Kalau misalnya tidak ada, silakan pilih tidak, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, berikutnya kita mengisi data penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final, silakan diklik tambah di sini. Misalnya hadiah undian ya, hadiah undian kalau misalnya dapat, kemudian diisi data-datanya, sumber atau jenis penghasilannya hadiah undian, dasar pengenaan pajaknya berapa, kemudian PPh terutangnya berapa, kemudian diklik simpan. Nah, di sini juga bisa disimpan ya kalau misalnya Bapak Ibu menjadi narasumber, misalnya diundang menjadi dosen tamu oleh instansi pemerintah. Kalau misalnya memang ada kondisi seperti itu, silakan bukti potongnya diisi di sini. Kalau misalnya diundang sebagai dosen, diundang oleh instansi pemerintah misalnya, itu kan bersifat final ya, silakan data-datanya diisi di sini. Oke, kalau misalnya sudah selesai diisi, silakan klik langkah berikutnya. Kemudian kita akan mengisi daftar harta. Nah, kalau misalnya sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah melaporkan SPT tahunan, maka silakan diklik harta pada SPT tahun lalu. Nanti setelah itu diklik akan muncul data harta yang Bapak Ibu sudah laporkan pada SPT tahun sebelumnya. Nah, silakan data-datanya itu diupdate. Apa kalau misalnya ada yang berkurang atau ada yang bertambah, silakan diklik tambah. Silakan diisi data-data harta barunya, yaitu kode harta, nama hartanya, tahun perolehannya tahun berapa, harga perolehan, dan keterangannya. Silakan diisi dengan lengkap, kemudian diklik simpan. Nah, setelah semua daftar harta yang Bapak Ibu sudah miliki sudah diisi semuanya di sini, silakan klik langkah berikutnya. Nah, kemudian kita akan merekam daftar utang. Nah, kalau misalnya daftar utang sudah ada di SPT tahunan sebelumnya, silakan diklik utang pada SPT tahun lalu, silakan diupdate Bapak Ibu jumlah nominal sisa utangnya berapa, atau kalau misalnya pada tahun 2021 juga ada tambahan utang misalnya, silakan diisi datanya di sini, diklik tambah, isi data-datanya, data hutangnya, kemudian klik simpan. Nah, setelah semuanya sudah diisi, selanjutnya kita akan mengisi data tanggungan. Nah, untuk data tanggungan juga bisa ditarik ya dari laporan SPT tahunan tahun sebelumnya. Silakan diklik tanggungan pada SPT tahun lalu, nanti akan ada daftar tanggungan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada tambahan tanggungan, silakan diklik tambah, kemudian diisi data-datanya, nama, NIK, hubungan keluarga dan pekerjaan. Nah, kemudian disimpan. Ya, setelah selesai dari diisi data semuanya, silakan klik langkah berikutnya. Nah, di sini apabila tadi ya Bapak Ibu memiliki zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah, yang tadi memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah kita bahas ya, silakan di sini pilih ya, kemudian isi data-datanya. Kalau misalnya tidak ada, silakan pilih tidak, kemudian klik langkah berikutnya. Nah,
Di sini kita mengisi dengan status kewajiban perpajakan suami istri ya, status perkawinan, silakan dipilih tidak kawin atau kawin, kemudian status kewajiban perpajakan suami istri. Kalau misalnya di sini contohnya adalah wajib pajak itu adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja. Kalau contohnya seperti itu, maka silakan status kewajiban perpajakan suami istrinya itu dipilih yang kakak atau kepala keluarga. Nah, di sini isi penghasilan tindak kena pajaknya atau jumlah tanggungan. Di sini diisi status PTKP sesuai dengan data yang ada pada bukti potong. Silakan dipilih di sini status PTKP-nya, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri, apabila Bapak Ibu sudah misalnya memiliki penghasilan luar negeri dan sudah dipotong pajaknya di luar negeri, maka silakan datanya diisi di sini. Kalau misalnya tidak ada, silakan pilih tidak, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, ini adalah data untuk angsuran PPh pasal 25. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sepanjang tahun 2021 ada angsuran pembayaran PPh pasal 25, maka silakan datanya diisi di sini. Tapi kalau misalnya memang tidak ada angsuran ini, tidak ada angsuran pajak pasal 25 ini, silakan dikosongkan saja. Silakan dikosongkan, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, setelah klik langkah berikutnya nanti akan muncul data-data semua yang kita isi tadi ya, sesuai dengan angka bukti potong. Nah, silakan Bapak Ibu ini angka-angkanya dicek lagi apakah sudah sesuai dengan data yang ada pada bukti potong. Nah, kalau misalnya sudah sesuai semua, silakan klik langkah berikutnya. Nah, ini adalah pilihan untuk penghitungan PPh pasal 25 angsuran ya. Jadi kalau misalnya tahun 2022 ini Bapak Ibu ingin melakukan angsuran pembayaran pajak untuk penghitungan tahun untuk penghitungan pajak terutama tahun depan, silakan diisi, silakan dipilih kalau misalnya memang Bapak Ibu ingin melakukan angsuran pembayaran pajak. Tapi kalau misalnya tidak, ini juga tidak apa-apa, ini opsional ya, pilihan bagi wajib pajak. Kalau misalnya tidak, silakan dikosongkan saja, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, setelah semua data-data tadi Bapak Ibu sudah yakin, sudah diisi dengan benar, sudah lengkap semuanya, sudah jelas, maka silakan diklik setuju, kemudian klik langkah berikutnya. Nah, ini prosesnya sama ya seperti 1770 SS tadi, proses untuk pengiriman untuk pengambilan kode verifikasi, silakan dipilih apakah pengirimannya melalui email atau nomor handphone, dan kalau misalnya kode verifikasinya sudah masuk ke email atau nomor handphone, silakan kode verifikasinya diisi di kolom kode verifikasi, kemudian klik kirim SPT. Nah, setelah diklik kirim SPT, maka bukti penerimaan elektroniknya nanti akan langsung dikirimkan oleh e-filing@pajak.go.id ke email Bapak Ibu. Nah, itu adalah untuk simulasi pengisian formulir 1770S. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi pengisian e-filing dengan formulir 1770. Nah, 1770 ini tadi kalau misalnya wajib pajak memperoleh penghasilan itu dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dosen juga memiliki kegiatan usaha, misalnya buka toko atau buka salon, nah itu juga silakan menggunakan formulir 1770 ini ya. Nah, untuk mulai simulasinya, untuk memulai pelaporannya, nah setelah login, nanti Bapak Ibu klik lapor. Nah, kalau tadi kita pilih e-filing, nah untuk 1770 ini kita pilih e-form. Nah, setelah diklik e-form, nanti website akan mengarahkan untuk mengisi klik untuk buat SPT. Nah, setelah tadi pilih e-form, klik buat SPT. Nah, pertanyaannya nanti hanya ada satu. Apakah Anda menjalankan suatu pekerjaan bebas? Nah, silakan ini dipilih ya. Kemudian akan muncul tab e-form SPT 1770, silakan diklik. Nah, kemudian isi tahun pajak yang ingin dilaporkan. Diisi tahun pajak yang dilaporkan, tahun pajak berapa, kemudian status SPT-nya, silakan dipilih normal atau kebetulan, dan kemudian klik kirim permintaan. Oke, nah setelah klik kirim permintaan, nanti akan ada notifikasi silakan tunggu hingga dokumen e-form berhasil terunduh dan token berhasil terkirim ke email Anda. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tunggu formulirnya itu nanti sudah selesai di-download, dan silakan dicek emailnya apakah kode verifikasi untuk nanti waktu kita submit formulir ini sudah masuk ke email atau enggak. Kalau tadi kode verifikasi untuk 1770 SS dan S itu kan kita dapatkan waktu kita sudah mau klik kirim. Nah, kalau untuk 1770 ini
Kode verifikasinya itu masuk ke email pada saat kita sudah download formulir. Jadi begitu kita download formulir, nanti kode verifikasinya akan langsung masuk ke email. Nah, kode verifikasi inilah nanti yang akan kita gunakan pada saat nanti kita mau submit SPT-nya. Oke. Ya, ini nanti ini adalah tampilan kode verifikasinya. Nah, apabila Bapak Ibu di laptop atau di komputernya belum ada aplikasi untuk membaca formulir PDF tadi, maka nanti akan diarahkan ke download viewer ya. Silakan Bapak Ibu klik Windows di tampilan DJP Online ini, kemudian nanti hasil unduhan akan ada di folder download. Silakan diinstal aplikasinya. Nah, ini adalah panduan untuk install aplikasi. Next. Oke, kemudian setelah selesai ke finish, nah, kita akan masuk ke proses pengisian dan submit e-form. Oke, silakan dibuka di folder download tadi ya, silakan buka file e-form.xfdl untuk memulai pengisian. Silakan diklik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, tampilan untuk formulir 1770 dalam bentuk PDF. Nah, ini untuk pengisian formulir ini memang dimulai dari halaman paling belakang ya, dari halaman 1770 lembar keempat. Nah, ini silakan dipilih pencatatan, kemudian silakan lakukan proses perekaman harta. Nah, untuk proses perekaman harta ini hampir sama ya tadi dengan yang 1770S, silakan diisi kode harta, nama harta, kemudian tahun perolehannya tahun berapa, harga perolehan, dan keterangan silakan diisi semuanya. Nah, untuk e-form ini bisa direkam dalam kondisi offline ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang sedang tidak ada koneksi internet, ini juga bisa diisi. Yang kita butuhkan kita butuh koneksi internetnya itu hanya pada saat kita download aplikasi dan formulir dan pada saat nanti kita mau submit formulir ini ke DJP Online. Kalau untuk pengisiannya itu bisa direkam dalam kondisi offline. Nah, kemudian tadi setelah kita mengisi daftar harta, di bagian B kita isi daftar kewajiban atau utang pada akhir tahun, kemudian bagian C isi daftar susunan anggota keluarga. Nah, apabila memang ada kegiatan usaha ya seperti tadi itu, maka silakan diaktifkan data pembayaran PPh final 0,5% omset dengan mencentang PP 4623. Nah, setelah dicentang nanti akan muncul formulir ini. Nah, disinilah nanti kita akan mengisi data-data peredaran bruto yang dikenakan pajak 0,5% ya. Silakan diklik PP 4623-nya, nanti akan muncul formulir untuk pengisian nama, NPWP alamat, dan NPWP usaha kita. Silakan diisi NPWP, masa pajaknya, alamat, peredaran bruto, dan jumlah PPh final 0,5% yang dibayar berapa. Silakan semuanya diisi di sini dan diisi secara berurutan ya Bapak Ibu, mulai Januari sampai Desember. Nah, setelah semua data-datanya sudah diisi dengan lengkap, mulai Januari sampai Desember, silakan diklik iya itu untuk pertanyaan pindahkan nilai ke lampiran 3, silakan dipilih ya. Next, kemudian kita akan langsung diarahkan ke 1770 lembar kedua. Nah, ini adalah untuk mengisi daftar pemotongan atau pemotongan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang tadi ya, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dosen tapi memiliki kegiatan usaha juga, maka penghasilan sebagai dosen ini, sebagai pegawai tetap sebagai dosen ini, silakan diisi di sini daftar pajak yang dipotongnya. Silakan diisi di sini. Kemudian next. Di bagian A, kemudian bagian B, di bagian A tadi kan kita mengisi pajak yang dipotong. Nah, di bagian yang B ini kita mengisi penghasilan netonya. Kita isi di sini di bagian C. Kalau di bagian B itu kalau misalnya pekerjaannya dari pekerjaan bebas ya. Nah, di bagian C ini silakan diisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, penghasilan neto yang dari bukti potong yang dari pemberi kerja silakan diisi di sini. Silakan diisi NPWP pemberi kerja, nama pemberi kerja, kemudian penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto dan penghasilan netonya berapa. Silakan data-datanya diisi di sini. Oke, next. Nah, setelah semua data-data sudah diisi, nanti kita akan diarahkan ke halaman induk formulir 1770. Nah, semua data yang kita isi tadi akan ditarik semuanya ke sini data-datanya. Angka-angkanya akan ditarik ke sini. Nah, silakan Bapak Ibu dilengkapi data-datanya ya, rekam nomor handphone dan status kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Nah, status PTKP pilih sesuai dengan kondisi wajib pajak, silakan diisi. Next.
Nah, setelah data-data tadi sudah diisi ya, isi data identitas, PTKP, kemudian tanggal sudah direkam, kemudian tanggal pelaporan sudah direkam, silakan diklik submit. Nah, pada saat klik submit ini, nanti dia akan minta lampiran. Nah, lampiran yang kita upload di sini adalah lampiran peredaran bruto. Kalau misalnya tadi kita memiliki kegiatan usaha ya, nah silakan data peredaran brutonya tadi, mulai dari Januari sampai Desember, peredaran brutonya berapa, pajak yang sudah disetorkan berapa, silakan itu di-scan dalam bentuk PDF, dan nanti akan di-upload di bagian unggah lampiran ini. Nah, kemudian setelah diunggah, kemudian kita masukkan data kode verifikasi yang tadi kita dapatkan pada saat kita download formulirnya. Nah, kode verifikasinya silakan disalin, dimasukkan ke kolom kode verifikasi, kemudian klik submit. Oke, next. Nah, setelah klik submit, nanti akan ada notifikasi submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, silakan dicek emailnya, nanti akan ada bukti penerimaan elektronik yang dikirimkan oleh e-filing@pajak.go.id. Nah, ini adalah tampilan dari bukti penerimaan elektroniknya ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh penghitungan pajak tahunan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen ada dalam kondisi seperti ini. Nah, contoh kasusnya misalnya pada tahun 2020 Tuan Aman memiliki penghasilan dari 2 pemberi kerja dengan asumsi Tuan Aman bekerja di PTN Berada sebagai dosen, merangkap pegawai tetap, dan di perguruan tinggi swasta Amanda. Maka masing-masing tempat kerjanya itu memotong PPh pasal 21 dan Tuan Aman memiliki 2 bukti potong 1721A1. Nah, ini berlaku kalau misalnya Bapak Ibu dosen memiliki bukti potong 1721A1 ini memiliki dua bukti potong dari 2 pemberi kerja. Nah, ringkasannya itu adalah seperti yang ada di layar ya. Penghasilan netonya dari PTN Berada 185 juta, dari PTS Amanda 205 juta. Nah, PTKP-nya 54 juta, penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang, dan PPh 21 dipotong berapa angkanya, simulasinya ada seperti itu. Nah, silakan pajak yang dipotong ini yang sebesar 14.650.000 dan 17.650.000 ini silakan diisi di bagian C. Di bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh ditanggung oleh pemerintah. Ini kalau misalnya tampilannya, kalau misalnya Bapak Ibu melaporkan dengan 1770 dengan formulir 1770 ya. Kalau misalnya tadi dengan 1770S, maka silakan direkam di bagian bukti potong. Nah, silakan data-datanya diisi, nama pemotong pemungutnya silakan diisi, NPWP-nya, kemudian nomor bukti, jenis pajak, dan jumlah PPh-nya silakan diisi yang dipotong berapa dari 2 bukti potong itu. Berarti ada 2 bukti potong yang direkam di sini ya. Nah, ini adalah penghitungan untuk apabila dosen itu tadi ya, seperti yang tadi memiliki 2 bukti potong 1721A1. Nah, di 2 bukti potong itu kan mendapatkan 2 PTKP ya. Jadi di PTN Berada mendapatkan PTKP 54 juta dan di PTS Amanda juga mendapatkan PTKP 54 juta. Nah, pada saat penghitungan pajak tahunan, PTKP yang bisa didapatkan itu hanya 1 saja Bapak Ibu. Jadi untuk penghitungan ulangnya, penghasilan netonya kan dijumlahkan ya, 185 juta ditambah 205 juta, jadi penghasilan netonya itu adalah 390 juta rupiah. Nah, PTKP-nya yang bisa dikurangkan hanyalah 1, yaitu 54 juta rupiah. Nah, PTKP 54 juta rupiah, nah penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto dikurang PTKP, jadi penghasilan kena pajak adalah 336 juta rupiah. Nah, untuk PPh terutangnya ini dihitung secara progresif ya, dengan tarif progresif, yaitu 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, dan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Nah, dengan menggunakan tarif progresif itu atas penghasilan kena pajak 336 juta, maka PPh terutangnya itu adalah 54 juta rupiah. Nah, dengan PPh terutang 54 juta rupiah ini dalam 1 tahun pajak, kan udah ada kredit pajaknya tuh tadi yang sudah dipotong oleh PTN Berada dan PTS Amanda. Nah, kredit pajaknya tadi yang PTN Berada itu 17.650.000
dan PTS Amanda itu adalah 17.650.000, jadi totalnya 32.300.000 rupiah. Nah, yang terutang itu kan 54 juta ya, pajak yang terutang dalam setahun itu adalah 54 juta rupiah, sementara yang sudah dipotong oleh pemberi kerja totalnya adalah 32.300.000 rupiah, maka akan ada kurang bayar. Jadi akan ada PPh yang masih kurang dibayar, itu adalah selisihnya yaitu sebesar 21.700.000 rupiah. Seperti itu perhitungannya Bapak Ibu kalau misalnya memang mendapatkan penghasilan dari dua pemberi kerja. Nah, oke, contoh berikutnya itu misalnya nih pada tahun 2020 Tuan Mas Servis memiliki penghasilan dari pemberi kerja dengan PTN yang beranda itu bukti potong 1721A1 yang didapatkan. Nah, penghasilan sekali mengajar pada perusahaan PT Megaloman dengan bukti potong pasal 21 tidak final. Nah, dari PTN beranda ini karena memang statusnya sebagai pegawai tetap ya, berarti akan mendapatkan bukti potong 1721A1. Nah, sementara pada perusahaan PT Megaloman ini karena hanya sekali mengajar ya sebagai dosen tamu misalnya ya, akan diberikan bukti potong pasal 21 tidak final, yaitu bukti potong 1721.6 namanya. Ini namanya bukti potong tidak final, ini adalah bukti potong pasal 21 1721.6. Nah, untuk deskripsinya, penghasilan netonya dari PTN beranda itu 185 juta, PTKP 54 juta karena statusnya TK0 ya, tidak kawin dan tanggungan 0. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 185 juta dikurang 54 juta, 131 juta, maka PPh pasal 21 yang terutang 14.650 dan yang sudah dipotong adalah 14.650.000. Nah, ini adalah yang di bawahnya ini adalah penghasilan dari sekali mengajar pada PT Megaloman tadi. Nah, sekali mengajar diberikan penghasilannya 50 juta. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu adalah setengahnya ya, 50%-nya. Dikenakan dasar pengenaan pajaknya adalah 50%, yaitu sebesar 25 juta rupiah, dan tarif dari tarif pajak dari sekali mengajarnya ini adalah 5%. Jadi atas penghasilan sekali mengajar ini dikenakan dipotong PPh Rp1.250.000. Nah, bagaimana cara pelaporannya? Bagaimana cara penghitungan pajak tahunannya? Nah, untuk penghitungan pajak tahunannya itu silakan digabungkan. Nah, penghasilan netonya ini dijumlahkan ya. Penghasilan netonya itu dijumlahkan Bapak Ibu dari bukti potong 1721A1. Itu tadi penghasilan netonya adalah 185 juta. Nah, penghasilan dari sekali mengajar itu adalah 50 juta kan tadi. Nah, silakan dijumlahkan 185 juta ditambah 50 juta, berarti penghasilan neto dalam setahun itu adalah 235 juta rupiah. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta rupiah, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 235 juta dikurang 54 juta, 181 juta rupiah. Nah, dengan penghasilan kena pajak 181 juta rupiah ini, pajak yang terutang itu adalah 22.150.000 rupiah. Seperti tadi ya, dihitung secara progresif yang 5%, 15% dan seterusnya. Nah, PPh terutangnya tadi adalah 22.150.000 rupiah. Nah, pajak yang sudah dipotong oleh PTN berada tadi ya, itu jumlahnya yang dipotong 1721A1 yang dipotong Rp14.650.000, dan pajak yang sudah dipotong oleh PT Megaloman tadi waktu sekali mengajar tadi kan dipotong Rp1.250.000. Jadi total pajak yang sudah dipotong selama tahun tadi itu totalnya adalah Rp15.900.000. Padahal setelah dihitung ulang jumlah pajak yang terutang itu adalah Rp22.150.000, sehingga akan terdapat kurang bayar. PPh yang masih kurang bayar itu adalah selisihnya Rp6.250.000. Nah, seperti itu untuk penghitungannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu apabila sudah memiliki bukti potong dari pemberi kerja, silakan lapor SPT-nya hari ini lebih cepat lebih baik ya, karena lebih awal lebih nyaman. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekian pemaparan tentang pelaporan SPT tahunan pasal 21. Selanjutnya untuk materi program pengungkapan sukarela nanti akan disampaikan oleh Pak Nur. Yang resen. Langsung aja. Baik, Bapak Ibu, apakah mau materinya secara paralel atau tanya jawab dulu, Pak? Paralel sebentar biar sekalian kali ya.
Ya, baik Pak. Silakan Pak Nur. Oke, baik, izin share screen. Baik, selamat pagi.